Sari Pramudita selalu percaya, cinta seharusnya datang dengan tenang, bukan dengan luka yang tak kunjung sembuh. Namun, hidup berulang kali membawanya pada pilihan yang keliru. Hubungan yang menjanjikan kebahagiaan justru berakhir dengan kelelahan batin. Ia pun belajar menata diri, bekerja di sebuah toko perlengkapan rumah di sudut kota. Menyibukkan diri agar tidak terlalu sering berharap. Baginya, harapan adalah sesuatu yang perlu dijaga jaraknya, karena semakin dekat, semakin sakit jika jatuh. Siang itu, panas begitu menyengat. Debu beterbangan dari proyek bangunan di seberang toko, menciptakan selubung tipis yang menutupi pandangan. Sari sedang sibuk menyusun barang di etalase ketika sebuah papan kayu besar tiba-tiba tergelincir dari atas. Meluncur turun, nyaris menghantam kaca toko. Dalam sekejap, sebuah tangan kekar menahannya. Detik itu terasa begitu lambat. Napas Sari tertahan, jantungnya berdebar kencang. Keheningan pecah oleh suara papan kayu yang mendarat aman di tanah. Lelaki itu adalah Bima Wicaksana. Tubuhnya tegap, pakaian kerjanya penuh noda semen, dan butiran keringat mengalir di pelipisnya. Ia hanya tersenyum kecil, lalu meminta maaf dengan suara yang terdengar datar namun menenangkan. Sari, yang masih terkejut, membalas dengan tawa gugup. Tangannya gemetar hebat, sampai-sampai penggaris yang ia pegang jatuh ke lantai. Tidak ada percakapan panjang setelah itu, tetapi ada sesuatu yang tertinggal di udara. Sebuah rasa aman yang datang tiba-tiba, tanpa diundang. Hari-hari berikutnya, Bima sering muncul di toko. Kadang ia datang untuk membeli paku, kadang chat, kadang hanya berdiri sebentar di depan toko, menunggu panas mereda sebelum kembali bekerja. Percakapan mereka selalu sederhana, tak pernah lebih dari sekadar basi-basi tentang cuaca, pekerjaan, atau rencana akhir pekan yang tidak pernah jauh-jauh. Namun, justru dari kesederhanaan itulah sebuah kedekatan tumbuh perlahan. Tanpa disadari oleh keduanya, Sari merasa tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain di hadapan Bima. Ia bisa menjadi dirinya sendiri dengan semua tawa dan keluhnya. Sebaliknya, bagi Bima, mendengar tawa Sari seolah menjadi tempat pulang setelah hari yang panjang dan melelahkan. Mereka sering berjalan sore hari, menyusuri gang-gang sempit di sekitar perumahan, berbagi sebungkus gorengan di bangku taman, atau hanya duduk diam menikmati senja tanpa banyak bicara. Bima memang bukan lelaki yang pandai merangkai kata-kata indah, tetapi ia selalu hadir. Kehadirannya adalah segalanya. Ketika Sari memberanikan diri bercerita tentang masa lalunya yang penuh kekecewaan, Bima mendengarkan dengan saksama, tanpa sedikit pun menghakimi. Disitulah Sari mulai percaya lagi bahwa cinta mungkin memang bisa sesederhana ini, sesederhana kehadiran dan penerimaan. Lamaran Bima pun datang dengan cara yang sama sederhananya. Tidak ada cincin mahal atau kata-kata puitis yang berbunga-bunga. Suatu sore, sambil menatap Sari, ia hanya berkata, "Aku ingin pulang ke orang yang sama setiap hari." Mendengar itu, Sari mengangguk. Air mata bahagia mengalir tanpa bisa ia sembunyikan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak semua keluarga setuju. Tidak semua teman percaya hubungan itu akan bertahan lama. Tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya percaya satu sama lain. Kehidupan setelah menikah adalah rangkaian hari-hari yang nyata. Mereka belajar menghitung setiap pengeluaran, menabung recehan dalam toples kecil, dan menempelkan daftar kebutuhan belanja di pintu kulkas. Rumah kontrakan mereka memang sempit, tetapi selalu terasa hangat. Tentu saja, ada pertengkaran kecil yang seringkali berakhir dengan tawa. Ada kelelahan sepulang kerja yang selalu dibagi berdua. Malam-malam mereka lalui dengan cerita-cerita ringan sebelum tidur. Seolah dunia di luar sana tidak pernah sekejam itu. Kehidupan mereka adalah bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu soal kemewahan. Namun, perubahan itu datang perlahan, nyaris tidak terasa. Awalnya, Sari mulai sering lupa mematikan kompor. Kemudian, ia mulai menaruh kunci di tempat-tempat yang tidak biasa. Kadang, ia menanyakan hal yang sama berulang kali dalam waktu singkat. Bima mengira itu semua hanya karena lelah. Sampai suatu sore, Sari meneleponnya dengan suara gemetar, menangis karena tidak ingat jalan pulang dari pasar yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari rumah mereka. Hasil pemeriksaan dokter
datang seperti sambaran petir di siang bolong. Penurunan ingatan di usia muda. Kata-kata itu bergema begitu lama di kepala Bima. Ia menatap Sari yang duduk diam di sampingnya, mencoba tersenyum, seolah penyakit itu hanyalah deretan angka di atas kertas laporan medis. Tapi Bima tahu, senyum itu adalah topeng untuk menutupi ketakutan yang luar biasa. Sejak hari itu, waktu seakan berubah arti bagi mereka. Bima menjadi penjaga ingatan untuk Sari. Ia menempelkan puluhan catatan kecil di dinding. Jadwal minum obat, alamat rumah, nama-nama kerabat. Setiap pagi, ia akan mengulang cerita yang sama tentang bagaimana mereka bertemu. Dengan intonasi yang sama persis, dengan kesabaran yang terus ia kumpulkan setiap hari. Ada hari-hari ketika Sari menatapnya dengan tatapan asing, seolah Bima adalah orang yang baru pertama kali ia lihat. Ada hari-hari ketika Sari bertanya, "Kamu siapa?" Di momen-momen seperti itu, Bima hanya akan tersenyum lembut, lalu memperkenalkan dirinya lagi. "Aku Bima, suamimu Malamulam." Terasa begitu panjang. Bima sering terjaga, hanya untuk mendengarkan napas Sari yang teratur, dihantui rasa takut kalau suatu hari nanti, namanya pun akan ikut menghilang dari ingatan istrinya. Ia belajar bahwa mencintai berarti siap menerima kehilangan yang datang perlahan-lahan. Setiap hari adalah sebuah perpisahan kecil dengan kenangan mereka. Anehnya, pada masa paling rapuh inilah, cinta mereka justru terasa paling jujur dan paling kuat. Suatu hari, Sari menangis terseduh-seduh karena tidak mengenali rumahnya sendiri. Bima duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan yang gemetar itu. Ia berbisik pelan bahwa rumah bukanlah tentang ingatan di kepala, melainkan tentang rasa aman di dalam hati. Kata-kata itu diulangnya berkali-kali, seolah ia juga sedang meyakinkan dirinya sendiri. Sari mungkin melupakan banyak hal, tetapi perasaannya tetap utuh. Ia masih tersenyum setiap kali Bima menyeduhkan teh hangat kesukaannya di pagi hari. Ia masih merasa tenang setiap kali tangannya digenggam oleh Bima. Dan dari sanalah, Bima belajar bahwa cinta tidak selalu butuh untuk dikenang agar bisa tetap hidup. Cinta bisa dirasakan bahkan ketika ingatan telah memudar. Pada suatu senja, saat cahaya matahari meredup di balik atap rumah mereka, Sari menatap Bima lama sekali. Lalu, ia tersenyum. Sebuah senyum tulus, tanpa alasan yang ia sendiri pahami. Bima membalas senyum itu. Dan dalam senyum sederhana itu, ia menemukan seluruh kekuatan yang ia butuhkan untuk memilih Sari lagi. Hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kapanpun, beberapa kenangan memang ditakdirkan untuk memudar. Tetapi perasaan yang tulus tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan bagi Bima, mencintai Sari berarti siap untuk memulai segalanya dari awal, setiap hari, tanpa pernah merasa lelah. Karena cinta sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita ingat, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan saat semua hal mulai terlupakan.